Tuhan, kami percaya kepada Engkau karena kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami berkata, di mana Tuhan di saat kondisi kami gak baik. Atau mungkin kami berkata, Tuhan, kenapa kami gak dengar suara-Mu di saat kami mungkin gak menjadikan firman-Mu sebagai prioritas. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau duduk diam sama-sama. Di waktu yang sebentar ini kami mau sama-sama belajar untuk mendengar kembali firman-Mu. Gak hanya mendengar, kami mau sungguh menanamnya di dalam hati kami. Dan kami mau belajar untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ajar kami Tuhan. Kalau mungkin kami datang dengan hati yang meragukan Tuhan hari ini. Berikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami belajar percaya kepada Tuhan. Karena firman-Mu yang hidup, karena firman-Mu yang berkuasa. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar keterbatasannya tidak membatasi firman Tuhan. Boleh diberitakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Oke, shalom. Oke, bersyukur ya kita boleh masuk di bulan yang baru ya, di bulan Mei. Untuk bulan Mei ini teman-teman kita akan belajar satu topik yang baru begitu ya. Saya tuliskan kecil sekali di situ tapi semoga kebaca ya. Di bulan Mei ini kita akan belajar tentang satu topik yaitu created for purpose ya. Bahwa setiap kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Tujuan yang mulia, tujuan yang kekal ya. Kalau di bulan April kemarin ya kita belajar memulai komitmen kita yang baru, merefresh kembali komitmen kita hidup di dalam Yesus. Maka bulan ini ya topik yang krusial buat kita ya. Bulan ini kita mau mengimani dan kita mau mengamini bahwa setiap kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Tujuan yang mulia, tujuan yang ilahi ya. Created for noble and divine purpose ya. Maka kita akan mengawalinya dengan sebuah judul ya yang akan kita imani dan amini bersama teman-teman ya. Setiap kita boleh ada di dunia ini bukan sebuah kecelakaan. Ya, setiap kita boleh ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan ya. You're not here by accident ya. Kita akan mendasari tema kita dari satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat yang kelima. Teman-teman boleh menyimak melalui Bible app-nya atau mungkin dari layar di depan saya sudah menyiapkannya. Ya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ya, Yeremia 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, sekali lagi saya bacakan buat kita semua ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, untuk mengawali saya pengen mengajak kita mengingat tentang satu hal ini begitu ya. Di dalam hidup teman-teman ada dua jenis pemikiran yang seringkali muncul, dan ketika pemikiran itu muncul menimbulkan yang namanya suara-suara ya, whispering voice yang berbisik di dalam telinga kita begitu ya. Jenis yang pertama itu biasanya adalah sesuatu yang muncul tapi kita bisa dengan mudahnya kita mute begitu ya, atau dengan mudahnya kita hapus begitu ya. Ya udah suaranya kita kecilin atau bahkan suaranya kita nggak lakuin. Itu jenis yang pertama ya. Dan jenis yang kedua itu biasanya adalah suara-suara yang whispering voice juga, tapi mematikan suaranya gak segampang itu. Ya, kita lihat ya dua jenis pemikiran ini. Yang pertama teman-teman, boleh suaranya dikencengin, sorry.
Beneran ya kayaknya serius banget udah harus gue pegangin. Emang kenapa Bentar, sih bentar. diinjekin Boleh kuning-kuning diulang gini? aja Ini bakal Mulmet. berdarah apa? Tapi kalau Backsoundnya berdarah dimatikan, Pak. baru Ini videonya HP dari dinyalakan. lantai 4 kalau gue jatuhin wah hancur. Oke, boleh diulang dari Beneran ya awal. kayaknya serius banget udah harus gue pegangin. Emang kenapa sih nggak boleh injek yang kuning-kuning ini? Emang bakal berdarah apa? Tapi kalau berdarah amit-amit kan sebenarnya bisa aja gue nyolong ini laptop kayak gue langsung lari. Aduh, tapi nggak ada yang perlu ditangkap polisi. Tapi kan ini beneran bisa boy, nggak ada yang lihat. Aduh, jangan nggak boleh. Kalau kabur, aduh coba aja gue berani, ini nggak ada orangnya sih. Tapi kalau gue kabur beneran, aduh terbunyi ribet. Tapi ini kan bisa, gue bisa kabur. Aduh, ini telur sebanyak ini kalau gue ambil hancurin semua, berantakan semua. Aduh seru banget sih, tapi nggak bisa nih gue. Hancurin banting semua. Coba satu nih misalnya gue lempar sekarang. Kenapa nggak bisa sih, nyebelin banget. Oke, kita stop dulu di sini ya. Ya kita semua kebayang ya. Ini yang kita kenal dengan istilah, gak tahu kenapa beberapa bulan ke belakang ini muncul terus begitu ya, istilah intrusive thought begitu ya. Sesuatu yang muncul di dalam pikiran kita menimbulkan suara-suara. Ya kayak tadi waktu dia di toko baju begitu ya. Terus dia bilang gini, kalau gue keluar gini ya, gue nyolong kan bisa begitu, gak ada yang jaga begitu. Terus waktu dia lihat telur begitu ya, kenapa sih gue gak ambil semua aja, gue hancurin begitu ya. Nah ngaku, di sini siapa yang suka muncul intrusive thought? Ketika lihat ada, nah kan mulai ada yang angkat tangan ya. Ketika mulai ngelihat ada gurunya yang ngeselin, ya atau dosennya yang nyebelin begitu ya. Apa yang terjadi? Ya kita pegang apapun tuh kayak kita mikir gitu ya. Kenapa sih nggak ini gue lempar aja ke depan begitu ya. Tapi suara itu kita lakuin nggak? Enggak ya. Intrusive thought tuh emang aneh banget. Sometimes ada orang tuh yang, nah barusan aja ya muncul intrusive thought teman-teman ya. Waktu saya berdiri di sini tadi, banyak orang yang suka katanya ngeri ketika ngelihat saya, kenapa sih Cigebi itu suka berdiri di sini? Apakah nggak bahaya? Saya juga tadi barusan intrusive thought muncul gitu ya. Kalau gua tiba-tiba nyungsep ke depan, ya terus semua ngeliatin gua, ngetawain gua gimana begitu ya. Kalau tiba-tiba gua loncat begitu. Teman-teman itu yang namanya intrusive thought. Sebuah pemikiran yang memunculkan suara-suara. Ya, tapi suara itu kita mudah aja ya, kita tinggal unmute aja kayak enggak lah masa gue segila itu ngelakuin itu gitu ya. Itu yang pertama teman-teman. Nah tapi ada jenis yang kedua teman-teman ya. Pemikiran yang juga menimbulkan suara-suara kemudian kita suka kesulitan mematikan suaranya. Dan ini contohnya teman-teman. I've never felt good enough. No matter what I do, no matter how hard I try, it never feels like it's enough, like I'm enough. I overthink every word, every action, convincing myself that I'm a disappointment, that people just tolerate me rather than truly want me around. I see others move through life so effortlessly, while I'm stuck in this cycle of self-doubt, wondering if I'll ever be someone who feels worthy. I just want, for once, to believe that I am. Hello anak muda. Seberapa banyak kita yang suka buka TikTok di malam hari begitu ya. Mulai overthinking segala sesuatu dan ini yang ditangkap oleh algoritma TikTok. Ya, setiap malam. Teman-teman saya suka kadang buka iseng malam bukan karena saya lagi ngegalau begitu ya. Enggak ngaku aja Cigebi gitu ya. Bukan karena saya lagi ngegalau, tapi saya pengen tahu apa sih yang kita tonton di malam hari yang mulai muncul teman-teman. Ini bagian dari pemikiran-pemikiran yang seringkali muncul di dalam hati anak muda. Pemikiran yang menimbulkan suara, tapi suara itu susah sekali buat kita matikan. Ya, kita merasa bahwa diri saya gak berharga. Saya merasa bahwa diri saya kayaknya gak cukup baik dan lain sebagainya. Ya, suara-suara itu yang muncul bukan di saat kita lagi bareng sama teman-teman begitu ya, bukan lagi di kondisi lagi rame-rame, enggak. Suara itu muncul di saat kita lagi merasa bahwa hidup kita lagi sepi, lagi tenang, tapi justru suara-suara itu muncul. Suara-suara kecil yang mencerminkan jiwa yang menjerit karena dia butuh makna. Tapi kalau kita tenggelam di dalam suara-suara jenis yang kedua tadi, kita hanya akan sibuk hidup di dalam kegelapan. That's why teman-teman, hari ini melalui firman-Nya Tuhan gak cuma datang dengan nasihat yang klise atau mungkin yang basi. Ya, dia datang kepada kita masing-masing pribadi, dia mau bilang bahwa kamu dan saya
bukan hanya sebuah produk kebetulan. Apalagi dikatakan sebuah produk kecelakaan. Bukan teman-teman ya. Apapun latar belakang kehidupan yang kita jalani hari ini, apapun kehidupan kita dan bagaimanapun keluarga kita, dia mengenal kita, dia mengasihi kita, dia kasih kita tujuan hidup yang mulia, dan dia panggil kita dengan panggilan yang ilahi. And you are not an accident. You are deeply known, purposefully set apart, and divinely called. Teman-teman, ayat yang tadi kita baca di awal ya, dari Yeremia 1, ayat itu berkata, sebelum aku membentuk engkau ya, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ini jadi salah satu surat cintanya Tuhan buat seorang nabi Yeremia. Ya, ini ayat yang diberikan, perkataan Tuhan yang diberikan secara personal dari Allah kepada nabi Yeremia. Waktu itu dia sedang mengalami yang namanya keraguan akan dirinya sendiri. Ya, Yeremia di usia mudanya dia diberikan tugas untuk menjadi nabi atas umat Allah. Ya, selayaknya anak muda ya, yang menyadari bahwa dalam dirinya banyak kekurangan, dalam dirinya banyak kelemahan. Di sana Yeremia meragukan dirinya sendiri. Ya, dia nggak yakin dia mampu menjalani panggilan Tuhan. Kalau kita baca cerita lengkapnya, ya, di sana Yeremia bilang Tuhan nggak bisa. Ya, gue masih muda, nggak mungkin. Ya, nggak punya kapasitas itu, nggak punya kapabilitas itu. Ya, anak muda yang ragu dengan dirinya itu hal yang wajar. Tapi melalui firman-Nya justru Tuhan menunjukkan bahwa bukan karena Yeremia yang berinisiatif, tapi karena Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu untuk memanggil Yeremia. Di dalam segala kelemahan Yeremia justru Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia dan kekuatan Tuhan itu melampaui dari apa yang bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh seorang Yeremia. So teman-teman, pesan Allah buat Yeremia ini sifatnya personal. Tetapi melalui pesan ini ada prinsip Allah yang selalu sama. Yang tentu prinsip itu juga bisa nguatin kita anak muda di zaman sekarang. Ya, seberapa banyak di antara kita yang setiap hari kita mulai diintimidasi dengan suara-suara dan standar-standar dunia yang tidak masuk akal. Ya, aduh saya nggak lahir dari keluarga privilege. Ya, papa mama saya bukan orang kaya di kota Bandung ini. Ya, aduh kalau saya ngaca mah banyak yang lebih cantik, lebih ganteng daripada saya mah bluak mukanya. Aduh saya nggak punya kelebihan apa-apa. Aduh saya nggak bisa berteman. Kalau saya ada di komunitas baru saya kikuk, saya introvert. Saya nggak tahu cara berteman tuh gimana. Aduh, orang cuman mau saya kalau mereka lihat image saya bagus doang. Kalau saya kasih keuntungan sama mereka. Kalau nggak ada, ya saya ditinggalin. Oh kayaknya saya bukan siapa-siapa deh. Keberadaan saya juga nggak dinotis kok sama orang. Mau saya ada nggak ada kayaknya sama aja. Gak tahu orang mau gak sih ada saya di tengah-tengah komunitas ini? Atau bahkan mungkin ada yang bertanya bahkan orang tua saya mau gak ya saya ada di tengah keluarga ini? Nah mungkin masih banyak lagi pikiran-pikiran suara-suara yang muncul. Tapi di tengah segala tekanan, di tengah segala kelemahan kita, justru Tuhan minta kita hari ini untuk buka telinga kita lebar-lebar. Untuk apa teman-teman? Untuk mendengar apa kata Sang Pencipta kita buat kita. Dia yang ciptakan kita, tentu dia yang tahu siapa kita dan seberapa berharga diri kita. So teman-teman pastikan kita gak salah dengar suara apa yang masuk ke dalam telinga dan pikiran kita. Suara dunia kah atau suara Pencipta kita? Melalui firman-Nya hari ini Tuhan berkata teman-teman yang pertama, ya, I knew you. Aku kenal kamu, aku tahu kamu, ya. Aku telah mengenal engkau sejak semula. Teman-teman sekali lagi saya tekankan ya, kalau saya nggak mengajak kita menjadikan pesan Tuhan kepada Yeremia ini jadi pesan personal, begitu ya. Oh, berarti kita semua dipanggil jadi nabi, bukan begitu, begitu ya. Tetapi teman-teman ya, di balik dari pesan Tuhan kepada Yeremia, di sana ada prinsip yang nggak pernah berubah, yang juga berlaku buat kita sampai hari ini.
Tuhan yang mengenal Yeremia adalah Tuhan yang sama. Yang mengenal setiap kita, setiap ciptaannya satu persatu ya dengan sangat personal. Nah, teman-teman, kata mengenal ya di dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya adalah yada ya. Yada itu artinya bukan cuman aku tahu kamu ya atau aku lihat kamu, bukan tentang itu ya, tapi aku mengenal kamu dengan sangat mendalam, aku kenal kamu secara personal. Beda ya teman-teman. Kalau cuman aku tahu kamu, mungkin kita noleh ke belakang kita, 5 baris ke belakang, mungkin kita bisa bilang aku tahu kamu. Tapi belum tentu kita kenal, betul? Belum tentu kita punya pengenalan yang mendalam dan personal. Tapi waktu Tuhan bilang aku mengenal kamu, ya dia pakai kata yada. Aku kenal kamu secara dalam dan personal. That's why di dalam Roma 8 teman-teman ya, ayat 29 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita tuh anak Allah yang dikenal oleh Allah. Dan prinsip ini gak akan pernah berubah. Dari kekal sampai selama-lamanya gak akan pernah berubah. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, mengenal kita secara mendalam. Dia mengasihi kita tanpa menunggu untuk kita jadi baik dan layak terlebih dahulu. Dia memilih kita untuk jadi anak-anaknya yang begitu dia cintai sebelum kita ada di dunia ini bahkan. Kalau hari-hari ini nilai hidup seseorang itu diukur, dinilai dari jumlah seberapa banyak likes-nya, ya. Ada di mana strata kehidupannya, tentang siapa yang kaya dan tidak kaya. Bahkan siapa yang sekolahnya di international school dan di sekolah biasa. Siapa yang anak yang bersekolah dengan program pendidikan yang mahal dan siapa yang program pendidikannya lebih rendah. Oh gue mah semi internasional, lu mah reguler, siapa lu? Teman-teman, banyak sekali yang mungkin memperlakukan sesamanya berdasarkan nilai-nilai tersebut. Tapi itu semua cara dunia menilai kita dan Tuhan tidak demikian. Dia mengasihi kita gak tergantung seberapa baik hidup dan juga performa kita. Karena kenyataannya kalau kita mau berkaca kita gak layak untuk dikasihi dengan semua keberdosaan kita. Tapi still dia mengasihi kita simply karena dia adalah kasih yang murni. Yang gak bergantung kepada siapa yang dia kasihi. Dia mengasihi ya karena dia kasih. Yang pertama teman-teman ya, dia mengenal kamu bukan karena kamu layak, tapi karena dia mengasihi kamu, karena dia mencintai kamu, karena itu yang dia lakukan dan dia pilih sejak semula. Dan yang kedua teman-teman, selain dia berkata I knew you, Tuhan juga berkata I consecrated you. Ya, kamu dikhususkan untuk sebuah tujuan yang kudus. Teman-teman, waktu Yeremia dipanggil menjadi seorang nabi, Yeremia tuh menyadari bahwa panggilan ini tuh terlalu berat. Ya, mungkin the first ya, waktu dia dipanggil dia merasa gak layak karena dia masih muda. Tapi begitu ya, reason selanjutnya Yeremia gak cuman merasa gak layak karena dia masih muda. Tapi long story short teman-teman, waktu Yeremia jadi nabi atas bangsa Yehuda, bangsa ini lagi ancur-ancurnya. Ya, kita tahu bahwa umat Allah di dalam perjanjian lama kalau kita baca kisahnya, ya, umat Allah itu tidak lepas dari yang namanya pelanggaran, keberdosaan, ya, berbalik dari Allah, mengecewakan hati Allah, nggak jauh-jauh dari sana. Karena kalau kita baca perjanjian lama, kita baca kisahnya bangsa Israel yang terjadi apa? Kesel kita. Gila ya, nih ada bangsa kok kayak begini, begitu ya. Yang disebut apa? Bangsa yang tegar, tengkuk. Ya, ngeyel banget sih nih bangsa, nyebelin banget. Teman-teman, kita tahu ya itu sejarahnya dan kondisinya waktu itu Yeremia harus memimpin bangsa yang begitu bobrok. Dan di tengah kekhawatiran itu, ketika Yeremia berkata, kayaknya gak mungkin saya bisa pimpin bangsa yang begini. Tapi di tengah kondisi itu Tuhan kasih tahu Yeremia bahwa dia telah dikuduskan oleh Tuhan.
Artinya sejak semula Yeremia sudah di set apart, sudah dipisahkan teman-teman dari ketidakkudusan umat Allah yang akan dia pimpin. Yeremia ada untuk menyuarakan justru supaya bangsa Yehuda itu bertobat dari keberdosaan dan kembali kepada hidup yang dikuduskan. Gampang gak tugasnya? Gak gampang teman-teman. That's why Yeremia tuh sampai disebut istilahnya adalah the weeping prophet. Seorang nabi yang menangis. Kenapa? Karena dia harus memberitakan berita penghukuman, berita penghakiman kepada bangsa yang tegar tengkuk. Nah itu sangat berat teman-teman. Teman-teman, kata mengkuduskan, set apart begitu ya. Menggunakan kata kados teman-teman yang artinya adalah dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka prinsip ini juga tidak pernah berubah. Waktu dia bilang Gebi, aku memilih kamu menjadi anakku. Waktu dia bilang Tania, aku pilih kamu jadi anakku. Waktu dia bilang Leon, aku pilih kamu jadi anakku. Waktu dia bilang Fioren, aku pilih kamu jadi anakku. Ya, prinsip itu gak pernah berubah teman-teman. Artinya aku, Tuhan mengkuduskan Gebi, Tania, Leon, Fioren. Dan kita semua yang ada di tempat ini. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dikhususkan untuk Allah. Waktu kita datang ke gereja dan kita mengaku kita orang Kristen, kita adalah anak-anak Tuhan. Artinya kita dipanggil untuk hidup menjadi anak-anaknya anak-anaknya Tuhan yang sejati. Waktu dia panggil kita, dia gak cuma kasih kita talenta, dia gak cuma kasih kita kemampuan. Tapi justru yang pertama-tama yang dia lakukan adalah dia mau ubah hati dan ubah arah hidup kita. Dia panggil kita tidak untuk blend in dengan dunia yang berdosa. Dia panggil kita untuk hidup jadi terang Kristus. Tentu bukan karena kita, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita dalam proses pengudusan yang kita jalankan seumur hidup kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup menjadi terang Kristus di tengah kegelapan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak dipanggil untuk blend in dengan dunia yang gelap. Satu kali teman-teman beberapa tahun yang lalu ada seorang anak muda di kota lain teman-teman ya, yang berkata sama saya begini, oh Ci, saya mah hobi minum ya, sering mabok, karena saya tahu Ci, kalau saya tahu rasanya, saya belajar. Kalau saya udah belajar, jadi saya nanti bisa bantuin teman saya. Mulia gak tujuannya? Mulia gak? Belajar dulu Ci, biar bisa bantuin temen, biar saya tahu rasanya. Biar saya gak gampang ketipu-tipu. Ya, nanti saya datang kumpul sama teman-teman saya, tiba-tiba saya dikasih teh, gak tahu minum ternyata alkohol. Kalau saya gak tahu kan, saya gampang ketipu Ci. Tuh, saya belajar gak apa-apa. Dunia ini tuh saya kenal, saya dekati ya, supaya saya bisa bantuin teman-teman saya. End up teman-teman ya, sampai hari ini anak muda tadi gak bisa keluar dari ketergantungannya sama alkohol. Ya, untuk boro-boro bantuin temennya ya. Dia udah 2 kali di penjara karena mabok dan mukulin orang di klub malam. Kalau anak muda sekarang prinsip hidupnya adalah saya mau seliar mungkin, saya mau sebebas mungkin, saya mau serusak mungkin karena masa muda itu cuma sekali tidak bisa diulang begitu ya. Saya mau menikmatinya sesuka hati saya. Maka kita anak-anak Tuhan tidak hidup dengan prinsip yang sama dengan dunia. Teman-teman, kita bisa tetap have fun bukan di dalam keberdosaan. Karena kita sadar bahwa kita anak-anak Tuhan sudah dikuduskan, sudah di set apart buat Allah. Coba kita bayangkan teman-teman ya. Hidup di dalam masa depan seperti apa yang mau kita jalani. Apakah hidup yang dihantui dengan penyesalan karena hari-hari ini kita menikmati setiap dosa bobroknya dunia. Atau justru kita mau hidup di dalam damai dan syukur karena hari-hari ini kita memilih untuk berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Apa yang kita pilih teman-teman?
Apakah kita mau hidup di dalam masa depan yang penuh penyesalan? Atau kita mau hidup di dalam masa depan yang penuh dengan rasa syukur? Teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini berdampak bagi hidup kita di masa yang akan datang. What a privilege kalau kita tahu bahwa hidup kita sudah di set apart. Bahkan Tuhan anugerahkan Roh Kudusnya di dalam hidup kita supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Masakan anugerah yang begitu besar ini justru mau kita sia-siakan. Jawabannya gak ada di saya, jawabannya ada di hati kita masing-masing. Mana yang kita pilih, mana yang kita mau. Dan yang ketiga teman-teman, setelah Tuhan berkata dia mengenal kita, dia menguduskan kita, dia set apart kita. Dan yang ketiga, dia mengatakan, aku menetapkan kamu. Untuk apa teman-teman? Menjadi saksiku. Teman-teman, Yeremia waktu terima panggilan Tuhan itu masih di usia remaja, ya. Tentu dia belum punya kapasitas, dia wajar sekali merasa takut. That's why kalau kita baca di kisah selengkapnya tadi yang saya sudah bilang teman-teman, Yeremia itu sempat menolak begitu ya. Dengan alasan saya masih muda lah gitu ya, saya nggak bisa lah dan lain sebagainya. Tapi di kisah selanjutnya justru Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai Yeremia meskipun dia masih muda sekalipun. Justru Tuhan yang melengkapi Yeremia dengan perlengkapan senjata yang dia butuhkan. Ya, pola Tuhan ini juga gak pernah berubah. Buat kita hari ini cara Tuhan juga gak berubah. Karena pada dasarnya teman-teman, Tuhan itu tidak memanggil mereka yang siap. Perhatikan ya, Tuhan gak panggil mereka yang siap. Tapi Tuhan mempersiapkan yang dia panggil. Ya, nanti hari ini teman-teman akan kenalan sama banyak sekali mungkin teman-teman pengurus yang baru di Wave Youth Ministry. Mereka adalah orang-orang yang mungkin waktu ditawarin pelayanan mungkin ada di dalam hati mereka, kenapa gua? Kayaknya gak siap deh, kayaknya gak bisa deh. Tapi ingat, waktu Tuhan panggil kita, Tuhan gak panggil kita yang siap. Tapi Tuhan persiapkan kita yang dia panggil. Dan di waktu Tuhan kasih panggilannya, inilah yang kita sebut, kita menemukan yang namanya the irresistible grace. Sebuah anugerah yang gak bisa ditolak. Anugerah yang ketika kita terima panggilan itu anugerah. Tapi dia juga kasih Roh Kudusnya untuk memampukan kita bisa taat. Itu yang disebut dengan irresistible grace. Anugerah yang kita gak bisa tolak. Karena dia kasih privilege itu, dia yang juga kasih kekuatannya buat kita. Dia yang memampukan kita untuk jawab panggilannya. Teman-teman, hari-hari ini mungkin sebagian kita belum tahu kemana arah hidupmu akan pergi. Ada banyak pergumulan yang mungkin bisa membuat kita pesimis sama masa depan. Tapi jangan pernah lupa bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apa yang sedang kamu jalani sekarang bersama dengan Tuhan, meskipun berat jalannya, ingat kalau Tuhan itu lagi siapin kamu semua, bukan untuk kemuliaan dirimu sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, buat menutup perenungan hari ini saya pengen menceritakan sedikit tentang kisah seorang surfer, kayak kita ya surfer. Tapi ini surfer secara literal teman-teman ya, seorang peselancar profesional. Orang ini bernama Bethany Hamilton. Ya. Teman-teman, ini adalah kisah nyata ya. Kalau teman-teman mau nonton kisahnya, sepertinya teman-teman bisa menemukannya di banyak sekali OTT, teman-teman ya. Sudah difilmkan dalam sebuah film berjudul The Soul Surfer ya. Sedikit spoiler ya, spoiler alert, tapi saya janji saya nggak akan ceritakan the whole story. Tapi kalau teman-teman nonton, teman-teman nggak akan nyesel. Ini film yang sangat bagus sekali. Memang sudah lama, tahun 2011, tapi film yang layak untuk teman-teman tonton ya. Teman-teman, Bethany Hamilton ini sejak kecil ya dia suka sekali dengan olahraga surfing ya, dan dia juga bercita-cita untuk menjadi seorang professional surfer ya. Tapi teman-teman, naasnya begitu ya, di usianya dia yang ke-13 tahun waktu dia lagi surfing, tangan kirinya teman-teman itu diserang oleh seekor ikan hiu. Teman-teman perhatikan ya, kalau kalian suka nonton di dalam film-film begitu ya, ikan hiu makan orang, enggak teman-teman ya, ikan hiu itu enggak makan orang begitu ya. Kalau dia nyerang biasanya karena dia merasa terserang begitu ya, biasanya mereka merasa terserang. Nah, waktu dia
digigit ikan hiu dan akhirnya dia kehilangan tangannya yang sebelah kiri. Of course dia sedih sekali dengan apa yang dia alami. Ya, tetapi di dalam prosesnya beberapa tahun kemudian akhirnya Bethany Hamilton ini memutuskan untuk bangkit, ya, dia mau kembali ke dunia surfing profesional. Ya, bayangkan dia cuma punya satu tangan. Ya, tapi dia berjuang setengah mati dengan satu tangan yang tersisa. Dan di dalam bukunya yang dia tulis, teman-teman, Bethany berkata begini, teman-teman. Aku sadar kalau hidupku bukan hanya tentang surfing. Tapi Tuhan bisa pakai lukaku untuk menjadi ceritanya yang besar. Teman-teman, Bethany menyadari bahwa dia bisa melanjutkan karirnya sebagai seorang profesional surfer. Itu jelas agak gak masuk akal. Dia tahu bahwa itu karena kekuatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang memampukan dia. Orang dengan dua tangan aja susah ya belajar surfing. Kalau kita main ke Bali, di sini ada yang kalau main ke Bali kadang suka ambil latihan gitu ya. Kalau di Pangandaran gak boleh kan ya, bisa kegulung ombak gitu ya. Kalau ke Bali kita biasanya bisa ambil begitu ya latihan, 3 hari 4 hari latihan surfing. Gampang gak? Gampang liatnya. Ya, ngelakuinnya gak gampang teman-teman. Kadang ngangkat papannya aja setengah mati. Bayangin Bethany Hamilton hanya dengan satu tangan. Tapi dia tahu bahwa kalau dia bisa melanjutkan karirnya, sampai hari ini Instagramnya semuanya masih aktif teman-teman. Dia masih aktif menjadi seorang peselancar. Dia ingat bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan yang memampukan dia. Bethany gak hanya mampu untuk melanjutkan cita-citanya menjadi seorang profesional surfer, ya, tetapi kisah hidupnya, filmnya, bukunya menjadi kekuatan bagi jutaan anak muda di seluruh dunia yang membaca kisahnya atau nonton film tentang kisahnya. Teman-teman, firman Tuhan hari ini ingetin kita bahwa Tuhan gak ngajakin kita untuk jadi hebat. Kalau kita ada di dunia ini bukan karena sebuah kebetulan, tapi kita ingat kita ada di dunia ini karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang memanggil kita untuk jadi anaknya. Dan dia mengasihi kita bahkan di dalam segala kelemahan, di dalam segala kekurangan kita. Kalau dunia ini selalu menekan kita, dunia ini selalu menuntut kita untuk menjadi seseorang yang hebat. Tapi Tuhan gak minta itu. Justru yang Tuhan minta cuma satu. Ya, Tuhan berkata, jadilah milikku. Jadilah kepunyaanku apapun kondisimu hari ini. Kenapa teman-teman? Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Menjalani hari-hari kita, menghidupi identitas kita. Bahwa apapun keadaan kita hari ini, kita gak ditentukan oleh keadaan kita di dunia. Sejak semula kita sudah ditentukan, sudah ditetapkan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Dan di dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan lagi satu identitas yang benar. Bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi, yang Kau kuduskan, yang telah Engkau tetapkan untuk menjadi anak Tuhan, yang menjadi terang Kristus di tengah dunia. Tuhan, kalau hari-hari ini kami banyak hidup di bawah tekanan suara-suara yang membuat kami merasa hidup kami gak berharga, merasa diri kami bukan siapa-siapa. Ingatkan kami selalu bahwa bukan suara itu yang perlu kami dengar, tapi suara pencipta kami, suaramu yang perlu kami dengar. Ajar kami untuk setiap hari kami dengan tekun dan setia mendengar suaramu, untuk kami menghidupi apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena di dalam segala kekurangan kami, Engkau menerima kami apa adanya. Di dalam segala kelemahan kami, justru Engkau menguatkan kami dengan begitu luar biasa. Ajar kami Tuhan supaya firman hari ini gak lalu begitu saja, tapi boleh sungguh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.